Septiani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik Pak. Oke. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya, bahwa pada lusa kita akan mengadakan supervisi akademik, di mana dalam supervisi akademik ini kita akan mengetahui untuk meningkatkan pengembangan kita dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini ada 3 tahap yang kita lalui, yaitu ada pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Jadi kegiatan kita ini adalah pra-observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Septiani. Kira-kira sudah siap ya, Bu Septiani? Siap Bapak. Oke, jadi setelah kita mengadakan percakapan kita ini nanti, kira-kira apa yang kita harapkan dalam percakapan ini nanti? Yang kita harapkan, yang saya harapkan khususnya pada kesempatan ini, saya berharap agar persiapan saya dalam mengajar lebih matang lagi, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, dan tujuan pembelajaran yang saya mau bisa tercapai. Oke, bagus. Nah, jadi sekarang ini kita kan sudah hari Senin ya, hari Senin. Nah, kira-kira kapan Bu Septiani akan melaksanakan pembelajaran itu nanti? Insya Allah hari Rabu Bapak. Hari Rabu ya. Oke. Nah, Bu Septiani sekarang berarti mengajar di guru kelas di kelas 6 ya. Nah, oke. Nah, kalau boleh Bapak tahu, kira-kira Bu Septiani nanti akan mengajar mata pelajaran apa? Sesuai dengan jadwal pelajaran, pada hari Rabu besok saya akan mengajar mata pelajaran matematika dengan materi luas permukaan bangun ruang limas. Oke. Jadi hari Rabu nanti Bu Septiani akan mengajar di kelas 6, yaitu mata pelajaran matematika dengan materi luas permukaan bangun limas gitu ya. Oke. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu Septiani dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Tujuan yang akan yang ingin saya capai adalah yang pertama tentunya anak mengetahui bagian-bagian dari bangun limas. Kemudian saya berharap anak-anak mampu membuat jaring-jaring bangun limas. Kemudian dari jaring-jaring itu anak-anak saya harapkan dapat menentukan sendiri cara atau rumus mencari luas permukaan bangun limas. Oke. Nah, ya bagus sekali tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajarannya tadi yang Bu Septiani ingin capai adalah pertama menentukan anak dapat menentukan bagian-bagian limas ya tadi ya. Yang kedua tadi anak mampu membuat jaring-jaring limas. Kemudian anak dapat menentukan rumus limas luas permukaan limas. Oke, bagus. Nah, tentunya Bu Septiani mulai sekarang ini sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam pembelajaran yang akan Bu Septiani laksanakan. Apa saja yang sudah Bu Septiani siapkan dari sekarang ini? Yang sudah saya siapkan adalah satu set perangkat pembelajaran. Satu set itu terdiri dari yang pertama rencana pembelajaran RPP, kemudian ada LKPD, kemudian ada media pembelajaran, kemudian ada materi atau bahan ajarnya, yang kelima ada instrumen penilaian. Bagus. Nah, kemudian dari situ yang sudah Bu Septiani sebutkan tadi, apa kira-kira yang melatar belakangi atau yang menjadikan Bu Septiani nanti bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran nanti itu? Latar belakang pengambilan mode pembelajaran, kebetulan saya di sini mengambil mode pembelajaran PJBN, Project Learning. Jadi dari sini saya sudah mengidentifikasi masalahnya Pak yang terjadi di kelas, terutama pada pembelajaran matematika. Pada pelajaran matematika itu motivasi belajar anak sangat rendah Bapak, karena matematika dianggap pelajaran yang susah. Dan kemampuan anak juga sangat rendah pada pelajaran matematika, terutama perkalian dan pembagian. Kemudian saya juga melihat, saya sudah melakukan analisis bahwa kemampuan anak ternyata berbeda-beda. Jadi saya merancang LKPD yang mampu memfasilitasi perbedaan yang terjadi di kelas saya. Ya, oke. Berarti
Berarti Bu Septiani telah mengantisipasi ya Ya. dalam kesiapan anak, karena kesiapan anak tadi berbeda-beda. Nah, kira-kira mungkin kalau boleh saya tanyakan lagi, strategi pembelajaran nanti yang bagaimana mungkin bisa dicontohkan dalam kegiatan nanti? Oke. Strategi pembelajarannya, karena ini project based learning, saya pertama setelah mengetahui kemampuan anak yang berbeda tadi, Ya. saya membagi anak menjadi beberapa kelompok dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian saya persiapkan LKPD-nya Pak, yang tentu saja berbeda-beda untuk setiap kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan anak. Ya, bagus sekali. Jadi Bu Septiani sudah menerapkan. Jadi dengan demikian itu, kalau saya bisa garis bawahi, Bu Septiani telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi dalam kegiatan KBM itu tadi. Jadi Bu Septiani telah memberikan bantuan kepada anak. Kira-kira bantuan yang seperti apa lagi yang nanti Ibu Septiani lakukan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Bantuannya yang bisa saya lakukan, contohnya seperti kalau ada anak yang kesulitan, boleh bertanya. Saya nanti akan keliling ke setiap kelompok, memantau proses pembelajaran. Nanti kalau ada anak yang butuh bantuan, ada yang bertanya, saya siap memfasilitasi. Iya, bagus sekali. Kemudian lagi, Bu, kalau boleh saya tanyakan lagi, apa kemungkinan masih ada perencanaan yang perlu dipersiapkan kembali dari sekarang setelah kita berjalan tadi? Mungkin saja ada Pak. Iya. Nah, karena kan namanya persiapan selalu ada saja kurangnya. Oh Pak. iya, Pak. Jadi ya Jadi namanya. mungkin sebelum hari Rabu nanti saya evaluasi lagi perangkat saya. Kalau ada yang kurang saya akan perbaiki sebelum hari Rabu. Jadi yang mau dilengkapi sebelum hari Rabu nanti ya. Oke. Nah, apa perlu minta bantuan? Kalau perlu minta bantuan kepada siapa Bu Septiani agar kegiatan nanti pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik? Tentu saja saya masih perlu bantuan dari guru yang lain, rekan-rekan guru, kemudian dari Bapak tentunya sebagai supervisor saya. Oke, ya bisa nanti kita saling berkolaborasi itu aja ya. Oke. Nah, berhubungan dengan supervisi akademik ini, yaitu berhubungan dengan pengembangan tentang kemampuan kita dalam pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang Bu Septiani kembangkan dalam pembelajaran ini nanti? Saya kembangkan tentu saja yang pertama kompetensi mengajar saya Pak, kemampuan saya dalam mengajar. Kemudian yang saya kembangkan adalah penerapan media pembelajaran seperti LKPD yang bisa memfasilitasi semua kemampuan anak yang berbeda-beda Pak. Dari emosi saya juga, kompetensi sosial emosional ya. Emosional saya dalam menghadapi keberagaman anak-anak yang ada di kelas. Oke, bagus sekali Bu Septiani. Jadi banyak sekali ya yang mau dikembangkan tadi. Jadi kalau saya tangkap tadi, Bu Septiani tadi akan mau mengembangkan yaitu tentang pengembangan pembelajaran dan juga masalah media pembelajaran yang Bu Septiani berikan nanti gitu ya, yang digunakan nanti. Nah, itu termasuk kalau saya garis bawahi itu termasuk sudah kompetensi yang Bu Septiani kembangkan termasuk profesional dan pedagogi gitu ya. Nah, dan pengembangan tadi ada sosial emosional. Berarti Bu Septiani tadi karena ya bagaimanapun ya ada anak tadi yang disebutkan, kesiapan anak yang berbeda-beda, otomatis kemampuan anak dalam menangkap pembelajaran tentunya berbeda-beda juga. Itu membutuhkan suatu emosional, kita sebagai guru tentunya harus bisa mengaturnya. Nah, ini kepingin juga memberikan atau mengembangkan sosial emosionalnya dalam menghadapi anak-anak tersebut. Nah, itu bagus sekali. Jadi hal itu kalau saya garis bawah itu termasuk salah satu kemampuan kompetensi kepribadian kita, bagaimana menghadapi anak-anak didik kita yang beragam itu. Itu luar biasa Bu Septiani ya dalam mengembangkan kompetensi tersebut. Jadi nah kira-kira strategi apa yang Bu Septiani lakukan dalam mengembangkan kompetensi tadi? Strateginya saya menggunakan media pembelajaran LKPD Pak, iya. yang berbeda-beda di setiap kelompok, sehingga bisa memfasilitasi keberagaman yang terjadi di kelas saya. Kemudian juga strategi penggunaan
media teknologi juga saya gunakan di kelas untuk menunjang motivasi belajar anak. Bagus sekali. Jadi kalau saya tangkap juga dari apa yang disampaikan Bu Septiani tadi, jadi mau strateginya tadi bahwa Bu Septiani sudah membuat rencana pembelajaran yang sudah berpihak kepada anak. Tadi kalau sudah ada memberikan diagnosa ya tadi ya di awal tadi, kemudian meningkatkan kemampuan dalam memahami materi ajar, membuat LKPD yang bervariasi tadi ya, berdasarkan pengelompokan yang telah Bu Septiani lakukan. Nah, berarti itu kalau saya garis bawahi juga Bu Septiani ya, itu berarti Bu Septiani telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi hal itu merupakan, kalau saya garis bawahi, berdiferensiasi konten itu. Nah, kalau tadi masalah LKPD tadi, LKPD-nya tadi seperti ada petunjuk-petunjuknya. Nah, berarti kalau sudah ada petunjuk-petunjuknya, kemudian tadi ada strategi yang Bu laksanakan tadi, nah itu masuk dalam diferensiasi proses. Oke. Kemudian ada juga yang nanti hasil yang akan dicapai tadi. Ada berupa jaring bangun. Oh, jaring bangun ya. Ruang dan rumusnya nanti. Nah, berarti itu nanti juga sudah masuk dalam diferensi produk ya. Bagus sekali. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Septiani nanti kembangkan nanti bisa terlaksana dan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Dari tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih Bu Septiani telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang ini. Nanti silakan kita akan bertemu lagi dalam kegiatan observasi ya. Nanti di kelas. Nah, nanti sudah itu juga nanti kita akan setelah di kelas kita akan bertemu kembali di sesi pasca observasi. Terima kasih saya ucapkan dengan Bu Septiani yang telah meluangkan waktunya. Kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Masih semangat hari ini? Masih. Mana semangatnya? Semangat, semangat, semangat. Ayo. Hari ini kita berkumpul lagi di kelas kita dalam pelajaran matematika ya. Nah, sebelum kita mulai
Sekarang kita akan membahas tentang luas permukaan luas ya. Untuk lebih jelasnya, simak pengetahuan berikut. Sebuah medan karton akan dijadikan kotak kado dengan alas berbentuk persegi. Panjang alasnya 15 cm dan tinggi segitiga pada pijak-pijak yang 6 cm. Menurut kalian, berapakah luas karton yang diperlukan untuk membuat kotak tersebut? Apakah kalian tahu bagaimana cara mencarinya? Tuh, ikuti penjelasan. Nah, kena ya. Jadi permasalahan video, kan dia bingung nih gimana itu butuh berapa kertas kadonya. Dia mau bikin kado bentuknya apa itu nak? Bentuknya apa? Limas ya. Bentuknya limas. Dia bingung itu butuh kertas kado berapa ya? Nah, sebenarnya bisa kita cari luas permukaannya sehingga kita nggak usah repot-repot lagi. Tinggal kita hitung saja. Nah, sekarang itu kerjaan kita nak. Kita mencari gimana sih cara mencari rumusnya. Kita cari sendiri. Ibu tidak akan memberitahu. Kita cari sendiri bersama-sama. Nah, ini dia benda-benda yang berbentuk limas. Ayo, benda yang pertama apa? Siapa yang tahu? Benda-benda yang berbentuk limas di sekitar kita. Ya, siapa yang tahu nak? Tenda bu. Ya, tenda. Yang ini ya. Pernah lihat tenda? Nah, kapan lihat tenda? Saat apa lihat tenda nak? Saat kemah. Terus benda apa lagi? Ya, mas. Piramid pernah lihat ini nak? Nah, pernah lihat langsung apa di TV? Nah, adanya di mana? Di negara mana? Di Mesir sana ya. Itu piramid juga berbentuk limas. Nah, supaya kita bisa menemukan sendiri tadi rumus, ayo kita belajar kelompok. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Kelompok pertama, mana kelompok 1? Ini ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, sudah siap semua? Sudah. Nah, sekarang Ibu ada LKPD yang harus Ananda semua isi sesuai dengan petunjuk. Buatkan kelompok. Bagikan ke kelompok ya. Yo, coba kita buka halaman pertama. Ada apa di kelompok di LKPD-nya? Ada apa di halaman pertama? Nah, jadi yang ini diisi dengan nama kelompok dan kelompok 1, 2, 3 itu nama kelompok kita ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelas berapa? Isi di depan. Jelas? Untuk halaman pertama jelas? Halaman kedua itu ada petunjuknya. Tulis nama kelompok di halaman pertama tadi. Baca dengan teliti, persiapkan alat dan bahan, kemudian jawab pertanyaan yang di belakang. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, ini alat dan bahan sudah lengkap semuanya? Sudah ya? Sudah ya? Lanjut nak. Nah, yang diisi adalah halaman yang ini. Halaman yang berapa itu? Halaman 6. Yang ini. Nah, ini. Coba buka semua halaman ini. Nah, jadi perhatikan. Tugas kalian adalah membuat jaring-jaring limas. Buat dengan kertas yang sudah dibawa, kertas warna yang sudah dibawa, kemudian ditempelkan di sini. Ini kan ada warna ditempel di sini jaring-jaringnya dengan kertas warna yang sudah dibawa. Bikin polanya, kemudian digunting dan ditempelkan di sini. Karena ukurannya harus sesuai dengan yang ada di sini. Panjang alas limasnya yang berbentuk persegi 3 cm sisinya. Kemudian sisi
ukurannya 5 cm. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, setelah itu baru kamu diskusikan dan diisi di halaman yang belakang. Ini ya. Nah, bagaimana cara mencari luas permukaan semuanya? Ini, kemudian yang ini juga halaman selanjutnya diisi juga di sana, diskusikan bersama temannya. Nanti setelah itu baru kita presentasi ke depan. Yuk, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kita mulai mengisi LKPD-nya. Silakan. Kalau kurang nanti kita ikut lagi ya. Ayo, silakan buat buku menggunakan kita. Nah, diukur dulu. Ukurannya 3 cm sama 5. Jadi segitiganya 5 cm. Ukurannya 3 cm sama 5 cm. Apa-apa, bawa. Utamanya mana, Bu? Warna aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 5 terdiri dari bangun datar persegi dan 4 bangun datar segitiga. Jadi untuk menghitung luas permukaan Limas, kita cukup menjumlahkan luas persegi dengan 4 luas segitiga. Dan kita tulis dengan rumus sisi kali sisi tambah 4 kali alas kali tinggi per 2. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 5 terdiri dari bangun datar persegi dan
kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang dari pembelajaran yang Bu Septiani laksanakan kemarin ya. Iya. Nah, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita ini? Setelah kita kemarin sudah melaksanakan pra, kemudian observasi, dan sekarang adalah pasca observasi. Yang saya dapatkan dari proses yang sudah kita jalani bersama Pak, tentunya saya mengharapkan ada kemajuan, mana hal yang baik saya pertahankan dan saya perbaiki hal yang masih kurang dalam proses pembelajaran saya di kelas Bapak. Oh gitu ya, baik ya. Jadi dari kita pembelajaran kemarin, Bu Septiani setelah mengetahui bagian mana yang sudah baik untuk dipertahankan dan bagian mana yang masih untuk ditingkatkan kembali, begitu ya Bu Sep ya? Iya Bapak. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bu Septiani setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya sangat lega Bapak, karena tujuan yang ingin saya capai alhamdulillah tercapai. Bisa dilihat dari kondisi anak-anak di kelas dan dari hasil evaluasi yang telah saya laksanakan. Jadi alhamdulillah merasa lega ya. Lega, Pak. Nah, di hasil pembelajarannya bisa baik, terkendali, anak-anak antusias, tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Ya bagus. Nah, dari perbincangan kemarin lusa waktu pra-observasi Bu Septiani ada yang ingin dicapai, yaitu misalkan perbaikan pembelajaran dan lain-lain. Kira-kira menurut Bu Septiani perubahan apa yang sudah tercapai dalam pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan? Perubahannya banyak sekali Bapak. Bisa dilihat dari motivasi belajar anak, antusias anak belajar itu sudah meningkat. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang saya gunakan juga sepertinya mampu menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Dan juga pada akhirnya tujuan yang saya rencanakan bisa tercapai dengan baik. Oh begitu ya. Artinya dari tercapai dari apa yang telah direncanakan dari awal gitu ya. Oke. Nah kira-kira Bu Septiani untuk tujuan pembelajarannya menurut Bu Septiani sudah tercapai belum dari tujuan yang? Tujuannya sudah Bapak. Sudah ya. Anak sudah mampu menyebutkan bagian-bagian limas, terdiri dari apa saja. Kemudian anak juga sudah mampu membuat jaring-jaring limas. Kemudian juga anak ternyata juga sudah mampu menemukan sendiri rumus mencari luas permukaan limas. Ya, memang demikian. Sesuai yang Bapak amati juga kemarin tuh, ternyata anak-anak bisa antusias, bisa kreatif, nah bisa dengan aktif sama kelompoknya, akhirnya dia bisa menemukan rumus sendiri dan bisa menyusun jaring-jaring limas itu ya, ya bagus ya. Oke, dari tujuan telah tercapai, terlihat dari kegiatan proses pembelajaran pun bisa berjalan dengan lancar. Nah, menurut Bu Septiani kira-kira apa saja yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran kemarin itu? Yang sudah baik itu adalah saya mampu mengelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhannya. Kemudian penggunaan PPT dan media pembelajaran juga sudah baik. Dengan dua hal tersebut mampu menunjang tujuan pembelajaran. Oh ya, jadi sudah dari rencana menggunakan media pembelajaran sudah terlaksana. PPT tadi sudah cukup menarik juga Bapak tadi ya, menurut saya tadi saya perhatikan. Begitu ya, dan juga anak antusias. Oke. Nah sekarang Bu Septiani, menurut Bu Septiani kira-kira adakah hal-hal yang masih kurang atau mungkin kira-kira apa saja yang perlu untuk diperbaiki lagi? Tentunya masih ada kekurangan Bapak. Salah satunya adalah mengelompokkan atau saya masih kurang maksimal dalam memfasilitasi anak dengan keberagaman kemampuan mereka sendiri-sendiri Bapak. Itu saya masih merasa kurang maksimal. Artinya dari segala macam kemampuan mereka dan yang mereka butuhkan, saya belum maksimal mengeluarkan membinanya Bapak. Membimbing dan membina sesuai dengan kebutuhan mereka, itu saya merasa masih kurang. Iya, kemarin nampaknya sudah diberikan apa itu LKPD ya. Jadi ya, itu LKPD sudah berbeda. Sudah berbeda.
tapi merasa masih Iya, kurang, masih kurang. karena anak pun mempunyai kebutuhan memang yang berbeda-beda ya. Iya. Dari segi kemampuannya juga, artinya persiapan anak berbeda-beda. Nah itu berarti menurut saya ini masih secara pembelajaran secara berdiferensiasi. Iya. Untuk pemenuhan kebutuhan murid perlu untuk ditingkatkan kembali, begitu ya Bu Sep Iya, ya. Bapak. Nah bagus. Hal-hal apa yang harus Bu Septiani lakukan dari yang menurut Bu Septiani tadi masih kurang? Nah, adakah strategi khusus yang Bu Septiani untuk lakukan, atau mungkin rencana apa yang untuk dilakukan dalam langkah yang menurut Bu Septiani tadi kurang bisa nanti lebih baik kembali? Tentu ada Bapak. Rencana saya yang sudah rutin dilaksanakan oleh gugus pendidikan kami adalah KKG, Iya. 1 bulan sekali. Di sana KKG nanti ya. saya bisa lebih meningkat lagi kompetensi saya. Kemudian bisa juga dengan PMM Iya, ya, bagus. di aplikasi. Kemudian saya juga bisa belajar mandiri lewat webinar dan seminar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dinas-dinas yang berkecimpung di dunia pendidikan lainnya, Bapak. Ya, itu rencana yang sangat baik menurut saya ya. Jadi peserta ini dalam meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran, yaitu dengan melalui di forum KKG, kemudian lagi secara tadi kombel Iya, kita ya, di belajar kombel juga ada, kombel Pak. belajar, kemudian tadi secara mandiri dari webinar, baik itu luring atau mungkin daring ya, Iya. gitu ya. Atau juga sekarang melalui PPM tadi ya, PMM ya tadi ya, ya bagus sekali. Nah, kemudian kira-kira Bu Septiani, rencana Bu Septiani yang untuk melakukan hal tadi kapan mau dilaksanakan? Secepatnya Bapak. Oh, gitu ya. Terutama dalam KKG sudah pasti sebulan sekali. Iya. Untuk yang lainnya secepatnya, ya target saya kira-kira tengah semester sampai 1 semester, 3 sampai 6 bulan ke depan. Oh. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Jadi Anda punya target juga ya, targetnya. Jadi itu bagus sekali rencana Bu Septiani dalam rangka untuk pengembangan diri tadi ya. Nah sekarang mungkin yang boleh kalau saya tanyakan lagi, agar komitmen Bu Septiani tetap terjaga, kira-kira apa yang Bu Septiani atau siapa yang mau dilibatkan? Tentu saja apa yang saya rencanakan perlu banyak dukungan dari pihak-pihak tertentu, terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan. Terutama yang pertama adalah kepala sekolah, PS, rekan-rekan guru senior, dan senior maupun junior saya juga saya butuh dukungan, dan juga Bapak pastinya sebagai supervisor saya. Oh, bagus sekali ya. Demikian ya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, jadi untuk dalam rangka peningkatan tadi apa yang menurut Bu Septiani lagi lakukan tadi dengan bisa melaksanakan sharing ya, kita sharing berkolaboratif dalam hal peningkatan kemampuan kita, kira-kira dari situ ada tadi yang Bu Septiani lakukan tadi dengan kegiatan tadi melalui banyak hal yang mungkin ditingkatkan tadi. Nah kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bu Septiani setelah itu? Ya, saya walaupun sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, tetap ada kekurangan. Saya masih mengharapkan dukungan, bimbingan, dan bantuan Bapak. Semoga pembelajaran di kelas yang saya rencanakan dapat lebih baik lagi. Ya, kita banyak sharing aja ya nanti kita ya. Siap, Kita Bapak. sharing, saling ada masuk, karena kita semuanya manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, yang penting kita ada sharing kolaboratif. Jadi dari permasalahan-permasalahan kita saling untuk membantu. Nah, oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu Septiani ya, dalam kegiatan supervisi ini, akademik ini, bahwa kita untuk meningkatkan kompetensi kita dalam hal pembelajaran yang kita lakukan benar-benar bagaimana supaya kita ini mengetahui kemampuan apa yang sudah kita miliki untuk kita pertahankan, dan kemampuan apa mungkin yang perlu kita benahi. Tadi sudah ada cara-caranya yang Bu Septiani nasihat untuk laksanakan tadi. Nah dalam kegiatan kita ini supervisi akademik kita sudah melalui 3 tahap ya. Awalnya dari observasi, kita tentukan apa tujuan kita dan persiapan kita, kemudian kita melakukan observasi. Nah sekarang ini di hari ketiga ini kita mengadakan yaitu pasca observasi. Jadi luar biasa Bu Septiani, mudah-mudahan dari kegiatan ini menjadikan suatu hikmah untuk kita semuanya, kita bisa meningkatkan
pembelajaran kita terutama adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu bagaimana kita bisa berpihak kepada murid kita, seluruh anak murid kita bisa terpenuhi kebutuhan dalam pembelajarannya. Nah, itu mungkin yang perlu kita sebagai guru untuk bisa mempunyai kemampuan bagaimana hal-hal apa yang harus kita lakukan agar kemampuan anak-anak kita yang berbeda-beda itu semuanya tetap tercakup di kita dalam pembelajaran itu. Terima kasih Bu Septiani, ini luar biasa. Nah, mungkin itu saja yang pertemuan kita sampai ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kita sudah banyak mengobrol dari beberapa hari ini. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini ada manfaatnya untuk kita semuanya ya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.